Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bu Fit. Di video kali ini kita akan fokus membahas kisi-kisi P3K tahun 2021 yang berkaitan dengan tes bakat skolastik. Sebelum itu, perlu teman-teman tahu atau perlu teman-teman ingat bahwa materi ujian P3K terdiri dari 5 tipe konten, yakni yang pertama, kompetensi teknis. Ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Tipe konten yang kedua adalah tes bakat skolastik atau penalaran yang akan kita bahas di video kali ini. Tipe yang ketiga itu adalah tipe konten manajerial. Yang keempat itu adalah sosiokultural, dan yang kelima adalah pertanyaan atau wawancara ya. Adapun butir soalnya, waktu serta bobot sesuai dengan yang tertera di tabel ini. Oke, sebelum kita lanjut membahas soal-soal tes bakat skolastik, perlu teman-teman tahu terlebih dahulu apa saja sih yang termasuk tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik atau disingkat TBS terdiri dari 3 subtes dan masing-masing subtes mempunyai beberapa sub lagi. Berikut ini rincian masing-masing subtes TBS. Subtes pertama adalah subtes verbal. Subtes verbal terdiri dari sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Subtes kedua adalah subtes kuantitatif. Subtes kuantitatif ini terdiri dari deretan angka, aritmatika, aljabar, serta geometri. Dan yang terakhir subtes ketiga adalah subtes penalaran, terdiri dari logis, diagram, dan analitis. Baik, di part 1 ini saya akan membahas soal-soal tes bakat skolastik subtes pertama, yakni subtes verbal ya. Yang pertama adalah soal tentang sinonim. Soal pertama, sinonim dari tendensi adalah A. Lurus, B. Kesamaan, C. Kecenderungan, D. Tensi, E. Tekanan. Di sini persamaan kata dari tendensi itu adalah C ya, kecenderungan. Soal kedua, sinonim atau persamaan kata dari inovasi adalah A. Penemuan, B. Serangan, C. Perpindahan, E. Evaluasi, D. Situasi. Sini yang merupakan sinonim dari inovasi itu adalah penemuan ya, karena inovasi itu sama artinya dengan penemuan terbaru. Berarti jawabannya adalah A ya. Soal yang ketiga ini masih soal sinonim. Soal ketiga, sinonim dari nativisme adalah A. Pemikiran sekelompok orang tentang minoritas, B. Modernitas yang mempengaruhi suku pribumi, C. Sikap menolak kaum pendatang, D. Aliran penganut ilmu pengetahuan terbaru, E. Paham tentang keterlibatan pihak luar. Nah, di sini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nativisme itu adalah suatu sikap atau paham suatu negara atau masyarakat berupa gerakan menolak pengaruh, gagasan, atau kaum pendatang. Jadi di sini yang tepat jawabannya adalah C ya, sikap menolak kaum pendatang. Oke, soal berikutnya, soal yang keempat, persamaan kata dari iterasi adalah A. Interaksi, B. Hubungan, C. Peran, D. Korelasi, E. Kedekatan. Di sini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, iterasi itu adalah sebuah perulangan. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya adalah soal tentang antonim atau lawan kata. Soal kelima, antonim atau lawan kata dari vedusi adalah A. Istri, B. Syurga, C. Pria, D. Pasangan, E. Tempat mandi. Oke, di sini vedusi itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, vedusi itu memiliki arti perempuan atau istri ya, sehingga vedusi itu lawan katanya di sini adalah C ya, pria. Jadi lawan kata dari perempuan itu adalah pria. Soal berikutnya, soal yang keenam,
Lawan kata dari hedonisme adalah A. royal, B. bonafit, C. sederhana, D. ramah, E. boros. Sini hedonisme itu adalah suatu pandangan yang menganggap materi sebagai tujuan utama dalam hidup, atau biasa disebut hedonisme itu adalah hidup bermewah-mewahan. Sehingga yang tepat di sini lawan kata dari hedonisme itu adalah C, ya, sederhana. Oke, soal berikutnya ini adalah soal tentang analogi. Analogi berarti di sini kita harus menganalogikan dulu suatu persamaan, kemudian kita akan mencari persamaannya sesuai dengan analoginya, ya. Soal ketujuh, drama titik 2 prolog itu sama dengan atau persamaannya A. dokumen mukadimah, B. karya tulis abstrak, C. buku resensi, D. film trailer, E. lagu syair. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu analogi dari drama dan prolog. Jadi, kalau dianalogikan, prolog itu adalah suatu pembukaan pada sebuah drama, ya. Jadi, kata penyambungnya ini adalah suatu pembukaan. Berarti di sini kita akan mencari analoginya di ABC ini dengan kata sambung suatu pembukaan, ya. Kita coba yang A, berarti mulai dari kata sebelah kanannya, ya. Karena tadi kita mulai dari kata sebelah kanannya, yaitu prolog itu adalah suatu pembukaan dari sebuah drama. Berarti di ABC ini juga kita mulai dari kata sebelah kanannya. Yang pertama, yang A, mukadimah itu adalah suatu pembukaan dari sebuah dokumen. Benar, ya, mukadimah dalam sebuah dokumen pasti ada selalu mukadimahnya, ya. Jadi mukadimah itu adalah suatu pembukaan dalam sebuah dokumen. Kalau kita lihat, ini jelas jawabannya A, ya. Tapi kita lihat dulu yang B, C, D, dan E. Yang B, abstrak itu adalah suatu pembukaan dari karya tulis, ya. Belum tentu, ya, kalau karya tulis buku itu sama dengan dokumen, ya. Berarti pembukaannya itu pasti mukadimah. Sedangkan yang D, trailer, pembukaan dari sebuah film itu juga belum tepat, ya. Syair itu adalah pembukaan dari sebuah lagu juga belum tepat. Jadi yang paling tepat itu adalah A, ya, mukadimah adalah sebuah pembukaan dari dokumen. Mukadimah adalah suatu pembukaan dari dokumen. Oke, soal selanjutnya, soal ke-8 ini masih soal analogi. Hipoksia titik 2 oksigen itu sama dengan A. air dehidrasi, B. asma pernapasan, C. anemia darah, D. hipotermia suhu, E. demam panas. Sini kita analogikan dulu antara hipoksia dan oksigen, ya. Kata sambung yang tepat itu apa, ya? Hipoksia itu adalah suatu gambaran di mana keadaan tubuh seseorang kekurangan oksigen. Jadi kata sambungnya itu adalah keadaan tubuh yang kekurangan apa, begitu, ya. Jadi hipoksia itu adalah keadaan tubuh yang kekurangan oksigen, ya. Kita coba yang A. Ini katanya mulai dari kata sebelah kiri ke kanan, ya. Mulai dari hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Kita coba yang A, air itu kekurangan dehidrasi. Ya, nggak tepat, ya. Yang tepat itu adalah dehidrasi kekurangan air. Mulai dari kata sebelah kanan ke kiri, ya. Jadi kurang tepat. Karena kita mulainya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Yang ke B, asma itu adalah kekurangan pernapasan. Ini jawabannya seperti ada benarnya, ya, tapi mungkin bahasanya kurang tepat. Kalau asma itu kan kesusahan bernapas, ya, bukan kekurangan pernapasan. Mungkin di sini bahasanya kurang tepat, ya. Kita lihat yang ke C, anemia itu adalah keadaan tubuh di mana dia kekurangan darah.
benar ya, anemia itu adalah keadaan tubuh kekurangan darah. Nah, kalau kita lihat antara yang B dan C ini sama-sama ada benarnya, tetapi yang B itu asma kekurangan pernapasan itu bahasanya kurang tepat ya. Tapi kalau yang ke C, anemia kekurangan darah itu adalah sangat tepat ya. Jadi jawabannya pasti C ya, anemia kekurangan darah. Sedangkan yang D dan E juga kurang tepat. Oke, sekian dulu pembahasan tes bakat skolastik subtes pertama, yakni subtes verbal. Kemudian untuk subtes kedua dan subtes ketiga itu akan kita bahas di video FAT berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mendownload soal lengkapnya, bisa langsung klik di link deskripsi. Jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.